Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Raditu billahi robba wa bil islam madina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatami lisani yafqahul qawli. Apa kabar hari ini? Semoga hari ini mendapatkan kesehatan, kebahagiaan, serta dengan sekolah penuh semangat. Anak-anakku yang berbahagia, pada kesempatan hari ini Bapak akan memberikan mata pelajaran kita, yaitu lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sangat indah namanya. Pengertian iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwa kita meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan pemilik alam ini, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pemilik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Anak-anakku yang berbahagia, lalu bagaimanakah cara kita untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat dilakukan dengan cara kita selaku hambanya meninggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan cara apa saja larangan-larangan Allah itu, yaitu seperti mencuri, berbuat zalim, sombong, angkuh. Itu merupakan larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti sholat 5 waktu sehari semalam, membayar zakat, kemudian naik haji waktu ke Baitullah bagi yang mampu. Begitu juga dengan kehidupan kita. Apa saja yang harus kita lakukan untuk berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yaitu berbuat baik dengan berbuat jujur, tawadhu, tunduk dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anakku, ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala merupakan hal yang penting bagi umat Islam. Untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu kita harus mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala itu disebut dengan Asmaul Husna. Asmaul Husna adalah nama-nama yang indah bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Asmaul Husna atau nama-nama Allah yang indah, di sini kita pelajari ada 4. Walaupun Asmaul Husna tersebut berjumlah 99 namanya. Nama-nama Allah yang 99 itu kita rangkum menjadi 4 di dalam mata pelajaran kita pada kali ini. Pertama, Allah itu Al-Alim. Allah Al-Alim adalah Allah Maha Mengetahui. Allah itu tahu semuanya yang ada di atas langit maupun yang ada di bawah bumi ini. Allah itu mengetahui apa saja makhluk-makhluk ciptaannya, dari hal yang sekecil-kecil apapun seperti tungau sampai hal-hal yang sebesar apapun seperti matahari. Allah mengetahui ciptaannya. Yang kedua, Al-Khabir. Al-Khabir adalah Allah Maha Waspada. Allah mewaspadai segala ciptaan-ciptaannya. Jadi antaranya Allah mengetahui ciptaannya dari yang kecil maupun yang besar. Allah mengetahui, mewaspadai
hamba-hambanya, ciptaan-ciptaannya yang sedang kemalangan. Allah itu mewaspadai bahwa hamba-hambanya yang akan tertimpa musibah. Allah akan menurunkan sesuatu atas kehendaknya, namun mewaspadai akan dampak kepada hamba-hambanya. Yang ketiga, Allah itu As-Sami', Maha mendengar. As-Sami' artinya Allah Maha mendengar. Bahwa Allah Subhanahu wa taala mendengar segala sesuatu yang dilakukan oleh hamba-hambanya. Misalnya jeritan pada tangis bayi yang baru melahir, Allah mengetahuinya bahwa bayi itu sudah melahir. Misalnya Allah mengetahui seseorang yang sedang kemalangan, tertimpa musibah, Allah itu Maha mendengar doa-doa hamba-hambanya. Yang keempat, anak-anakku, yang keempat, Asmaul Husna adalah Allah itu Al-Basir. Allah itu Maha melihat. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat segala ciptaannya. Walaupun seseorang itu berada dalam kelam, kemudian hitam pula, tidak ada seorang pun yang tahu, tetapi Allah itu dapat melihat orang itu. Kenapa? Allah itu Maha melihat. Melihat segala sesuatu ciptaannya, baik yang datang maupun yang hilang, baik yang meninggal ataupun yang melahir ke atas dunia. Allah itu Maha melihat segala sesuatu ciptaannya. Titik. Hikmah beriman kepada Allah. Hikmah beriman kepada Allah yang pertama adalah selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita sudah meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar memperhatikan kita, Allah itu Maha melihat, Maha mengetahui, maka hidup kita selalu mendapatkan pertolongan atasnya. Yang kedua, dengan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hati kita menjadi tenang. Dikarenakan bahwa kita selalu mengingat Allah, bahwa tidak ada selain pertolongan Allah, bahwa tidak ada orang yang bisa menolong kita selain dari kehendak Allah. Yang ketiga adalah sepanjang hidup kita tidak pernah merasa rugi. Karena dengan kita beriman kepada Allah, kita merasa ditolong oleh Allah, hidup kita tentram, damai, jujur, maka kita tidak pernah dirugikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak pernah berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa saja yang dikarunia oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita merupakan hikmah bagi kita, merupakan kebaikan bagi kita. Demikianlah materi kita pada hari ini. Semoga saja bermanfaat bagi kita bersama. Ingat bahwa iman kepada Allah implementasinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ingat, itu adalah kunci utama beriman kepada Allah. Hanya inilah yang dapat Bapak sampaikan. Semoga bermanfaat buat kita bersama, berguna untuk agama, nusa dan bangsa. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal hinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.